Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Selamat pagi dan selamat berjumpa dalam kasih Tuhan. Mari bersama kita menyambut hari ini dengan sukacita dan dengan syukur. Dan kita awali bersama-sama dengan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Segala puji syukur dan hormat kami persembahkan kepadamu pagi ini Bapa. Terima kasih semalam Tuhan sudah memberkati kami sehingga kami boleh tidur nyenyak melepas lelah. Pagi ini Tuhan berkenan membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, kuat, tak kurang suatu apapun. Bapa, semua karena anugerah-Mu. Dan mengawali hari ini Tuhan, perkenankan kami untuk mendengar dan memahami kebenaran firman-Mu. Tuhan, mari urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Layakkan kami mendengar dan memahami kebenaran firman-Mu saat ini. Ampuni kami Tuhan, dan dengarkan doa kami ini. Melalui Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, bagian firman Tuhan yang kita akan dengarkan saat ini terambil dari Matius pasal 19 pada ayatnya yang ke-16 sampai 22. Demikian. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuperbuat. Apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Saudaraku di dalam Tuhan, setiap manusia menginginkan kebahagiaan. Setiap manusia menginginkan keselamatan bagi dirinya. Bahkan menginginkan keselamatan bukan hanya bagi dirinya, bukan hanya bagi diri kita, tapi juga bagi keluarga kita. Hal ini terlihat ketika kita menyampaikan ucapan-ucapan selamat kepada orang-orang yang kita kasihi, keluarga kita, kawan-kawan kita, teman, sahabat, dan orang lain. Ketika kita mengucapkan selamat berbahagia, selamat ulang tahun, selamat dan banyak selamat lainnya. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, karena itu dalam perikop kita pada saat ini, Matius 19, kita menjumpai seorang muda datang kepada Tuhan Yesus. Orang muda ini datang bertanya kepada Tuhan Yesus untuk menanyakan perbuatan-perbuatan baik yang harus ia lakukan agar supaya memperoleh hidup kekal bagi dirinya. Saudaraku, pertanyaan orang muda ini menggambarkan kebimbangan dalam hatinya. Ini menggambarkan ketidakpastian dalam hidupnya. Tetapi orang muda ini merindukan keselamatan dan ingin mengetahui perbuatan baik mana yang ia harus lakukan supaya ia memperoleh hidup yang kekal itu. Saudaraku di dalam Tuhan, melalui pertanyaan anak muda ini, Tuhan Yesus mengerahkan dan menegaskan kepada anak muda ini. Dalam ayatnya yang ke-18, pembacaan kita saat ini dengan berkata, "Turutilah segala perintah Allah itu, sebab dengan menuruti dan memelihara perintah Allah itu,
maka sebenarnya sama dengan memasuki hidup yang kekal. Ini kita bisa bandingkan dengan Mazmur pasal 1 pada ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Mari kita baca bersama. Dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, saudaraku, ternyata jawaban orang muda ini sangat menakjubkan. Dia berkata bahwa semuanya itu telah aku lakukan. Semua perintah Tuhan, hukum-hukum Allah telah ia lakukan, telah ia pelihara. Namun dia terus berkata dan bertanya, apalagi yang masih kurang? Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, karena itu Tuhan Yesus sungguh-sungguh mengasihi orang ini. Dan ia berkata kepada orang ini, jika engkau hendak sempurna, juallah segala milikmu dan berikanlah kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Saudara kekasih Tuhan, apa yang Tuhan Yesus katakan kepada orang muda ini menunjukkan bahwa kita tidak mungkin mengasihi Allah secara benar dan melakukan semua perintahnya dengan baik apabila kita tidak menyerahkan seluruh hidup kita kepadanya. Baik tubuh kita, baik roh, baik jiwa, bahkan segala milik kita, demi untuk mengikut Tuhan Yesus. Karena itu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ternyata anak muda ini adalah seorang yang kaya. Dia memiliki banyak harta. Oleh karena itu anak muda ini diikat oleh hartanya yang begitu banyak. Ia sangat menyayangi hartanya yang menguasai dirinya. Sehingga anak muda ini ketika mendengar jawaban Tuhan Yesus itu, dia sangat sedih dan pergi meninggalkan Yesus. Saudaraku, ternyata anak muda ini lebih menyayangi hartanya, memilih hartanya daripada kerajaan sorga. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, inti dari persoalan yang hendak dikemukakan Yesus di sini adalah Yesus hendak mengatakan bahwa barang siapa yang mau mengikut aku, hendaklah ia menyerahkan, menundukkan seluruh kehendak dan kemauan hidupnya kepada Sang Bapa. Bahwa hakikat menjadi murid Yesus adalah mempunyai konsekuensi, penyerahan diri penuh kepada Allah. Karena itu Yesus berkata, aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudara, mendengar perkataan Tuhan Yesus ini, maka para murid saat itu gempar. Mengapa gempar? Karena murid sadar bahwa hal ini bukan saja ditujukan kepada orang muda tadi, tapi juga untuk mereka dan untuk semua orang. Karena itu ada keprihatinan dalam hati para murid pada saat itu, sehingga mereka bertanya kepada Yesus dengan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Karena itu Tuhan Yesus menjawab bahwa bagi manusia hal ini tidak mungkin, tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Saudaraku, melalui jawaban Tuhan Yesus di sini menjadi kekuatan kita dan pengharapan kita sebagai orang berdosa, bahwa hanya karena kasih karunia Allah kita diselamatkan. Karena itu kita dapat bandingkan dengan penjahat yang disalibkan bersama Tuhan Yesus di atas kayu salib, di mana penjahat yang di sebelah kanan Tuhan Yesus pada saat itu diselamatkan oleh Tuhan Yesus, yang sebenarnya bagi manusia sangat mustahil untuk masuk sorga.
sangat mustahil untuk masuk surga. Tetapi melalui perjumpaannya dengan Tuhan Yesus, maka penjahat itu diselamatkan. Karena itu Tuhan Yesus berkata kepada penjahat itu, "Hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Karena itu saudaraku di dalam Tuhan, tidak ada kata terlambat untuk datang kepada Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara dan saya. Dia terus menunggu kita untuk datang kepadanya dan diselamatkan. Namun betapa sering kita juga datang kepada Yesus dengan mengambil langkah yang tepat, bersujud di hadapannya, berlutut di hadapannya. Akan tetapi ketika Tuhan Yesus menelanjangi kehidupan kita dengan mengajak kita bertobat, maka kita pun pergi dengan sedih dan meninggalkan Yesus. Saudaraku, jika hal ini terjadi, maka kita pun akan mengalami nasib yang sama dengan anak muda tadi. Karena itu, mari kita datang kepada Tuhan Yesus dengan segala ketulusan. Mari kita bersedia menyerahkan seluruh hidup kita kepadanya secara mutlak. Maka kita akan beroleh keselamatan dan kebahagiaan yang dijanjikannya. Terpujilah Tuhan. Amin. Saudaraku, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu saat ini. Teguhkanlah di dalam hati kami masing-masing, dan mampukan kami untuk dapat menghayatinya sesuai kehendak-Mu. Bimbing kami ya Tuhan untuk mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Biarlah semuanya hanya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Ampuni kami Tuhan, dengarkan doa kami Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, demikianlah perjumpaan kita saat ini. Semoga firman Tuhan yang kita dengarkan di kesempatan ini dapat memberkati saudara sekalian, dan kiranya Roh Kudus dapat menuntun kita untuk semakin memahami firman Tuhan. Selamat menjalani hari ini dengan sukacita, dan sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.